Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi pada kesempatan subuh hari ini, diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan inayah, taufik, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid pada pagi hari ini. Kita lanjut, masih berkaitan tentang jual beli dan problematika yang ada di dalamnya. Kita tahu bahwa kita ini manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara individu. Ya. Artinya kita butuh orang lain di dalam kehidupan. Ya. Disinilah kemudian petani dia butuh pangan. Ya. Kita butuh hasil panen. Pembeli dia butuh pakaian. Pedagang dia butuh keuntungan. Maka interaksi ini diatur di dalam syariat. Interaksi jual beli yang kemudian diatur dalam syariat ini pada akhirnya ya, memiliki satu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Jual beli terpaksa. Ya. Ada jual beli terpaksa, ada jual belinya dipaksa, Pak. Nah, ini gimana status hukumnya di dalam Islam? Karena dalam satu ayat itu jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Kemudian dilanjutkan ya, bahwasanya kita itu harus melakukan segala sesuatu tijarah ya, dengan sesuatu yang kemudian Allah nyatakan di dalam Quran antaradin. Antaradin ini artinya keridaan kedua belah pihak. Ya. Jadi dalam syariat Islam ini sesuatu yang sifatnya itu ada paksaan itu dilarang. Bahkan dalam urusan agama pun akidah kita dilarang memaksakan agama kita ini kepada orang lain. La ikraha fiddin. Dalam Islam itu enggak boleh kemudian misalnya kamu harus ikut agama Islam. Kita paksa dia masuk Islam, itu enggak boleh. Ya, itu dilarang. Bahkan dalam peperangan ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan musuhnya, itu musuhnya itu tidak dipaksa masuk Islam. Mereka dikasih kesempatan untuk kemudian melaksanakan ajaran agama terdahulu, tidak dipaksa. Maka begitu pun juga di dalam jual beli. Kita dilarang memaksa orang lain untuk jual. Kita dilarang memaksa orang lain untuk beli. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ul muttar. Nabi melarang adanya jual beli yang dilakukan dengan cara paksa. Ya, Bapak Ibu sering menemukan apakah ada jual beli yang dilakukan secara paksa di zaman sekarang? Banyak, Bapak Ibu. Dan biasanya bahkan ini tidak lagi terjadi secara individu, tapi bisa jadi terjadi secara kelompok
atau satu perusahaan besar, dia mengintimidasi seseorang untuk menjual pun ini sudah terhitung sebagai jual beli paksa. Nggak boleh, Pak. Zaman dulu itu pernah terjadi kejadian. Jadi dulu itu kan Ka'bah ini, itu rumah-rumah orang itu tuh dia mendekat ke Ka'bah. Lama-kelamaan zaman Umar bin Khattab, Umar ngelihat ini sebagai, wah ini berbahaya ini. Lama-kelamaan nanti tawaf itu hanya menyisakan space yang kecil. Akhirnya Umar itu melakukan jual beli secara, jadi dia beli. Yang protes, dia taruh uangnya di dalam Ka'bah. Nah, itu namanya jual beli yang kemudian dilakukan untuk kemaslahatan. Maka jika jual beli dilakukan untuk kemaslahatan dan itu dilakukan secara paksa, itu masih dibolehkan. Ya. Misal, ini ada rumah ngalangin jalan. Jalanan jadi macet. Itu boleh, dibeli secara paksa itu boleh. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Untuk kemaslahatan, karena orang itu rumahnya udah dekat ke Ka'bah. Ya saat itu nggak ada yang berani protes, Pak. Umar, siapa yang berani protes? Umar taruh uangnya itu di dalam Ka'bah, silakan diambil. Orang nggak berani protes, Pak. Nanti zaman Utsman melakukan hal yang sama, perluasan Masjidil Haram. Jadi dibeli secara paksa. Saat itu banyak yang protes, Bapak Ibu. Kata Utsman, antum nih dulu Umar melakukan ini nggak berani. Sekarang zaman ana antum berani. Kenapa? Karena Utsman orangnya lebih lembut, Pak. Jadi orang pada berani tuh. Zaman Umar kagak ada tuh yang berani protes. Umar nih urusannya golok, Pak. Ditebas sama Umar, ya. Nah, maka kalau misalnya ada jual beli paksa, ya, itu boleh jika kemudian untuk kemaslahatan, ya, seperti yang tadi kami sampaikan. Itu pun dengan catatan harganya nggak boleh dengan harga intimidasi, nggak boleh. Tetap harganya harus sama. Nabi aja nggak berani menentukan harga untuk misalnya di pasar harga naik, diminta nentuin harga, beliau nggak berani. Karena hati-hati, Pak. Kita itu urusan darah dan harta seseorang itu sampai hari kiamat kita akan dituntut. Kita akan membawa itu sampai di hari kiamat. Nah, maka kemudian kadang-kadang seseorang itu dia dipaksa untuk jual dengan ancaman fisik. Ini kita temukan zaman sekarang nih banyak. Misal, ya, ada satu perusahaan dia pengen beli tanah di satu tempat. Ya. Akhirnya ada orang yang dia tuh nggak mau jual. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bayar sekelompok orang untuk intimidasi. Nah, ini termasuk jual beli yang dengan jual beli terpaksa. Atau misalnya ada orang, dia ini ingin membeli satu kawasan, tapi kemudian ada satu orang yang tidak mau jual. Apa yang dia lakukan? Misalnya dia tutup akses dari orang tersebut. Ini juga termasuk intimidasi, Pak. Jual beli ini hurriyah, kebebasan. Seseorang itu punya hak, dia mau jual, nggak mau jual, itu hak dia. Makanya syariat Islam itu mengatur agar kemudian kita tidak melakukan hal ini dengan ancaman. Ada orang nawar dengan ngancam, ada orang jual dengan ancam, nggak boleh. Itulah kenapa kita menemukan bahwasanya, ya,
La yahillul bai' was salaf. Tidak halal menggabungkan hutang dengan jual beli. Itu kan dilarang. Menggabungkan hutang dengan jual beli ini itu dilarang karena di dalamnya itu mengandung unsur keterpaksaan. Padahal keterpaksaan di dalam bab menggabungkan hutang dengan jual beli ini mungkin ada tapi dia tipis. Karena keterpaksaannya bercampur dengan hajat, kebutuhan. Ya, misalnya saya mau utang uang. Terus saya bilang, yang mau menghutangi saya dia kasih syarat. Boleh Ustadz, yang penting Ustadz mau menjual motornya kepada saya, baru saya hutangkan. Apa yang Bapak Ibu temukan dalam jual beli seperti ini? Ada hutang? Ada. Ada jual beli? Ada. Tapi saya kan nanti terpaksa menjual. Betul? Itu saja dilarang. Karena nanti unsur keridaannya ini berkurang, Pak. Unsur keridaannya itu berkurang. Sebenarnya saya itu nggak mau jual. Tapi karena saya mau hutang, akhirnya saya jual. Itu saja dilarang. Apalagi murni kita itu memaksa secara ancaman atau fisik dan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Zaman sekarang nih kadang suka sama sukanya ini enggak dijadikan sebagai patokan. Antaradin. Padahal zaman dulu itu saya sering mengulang-ulang. Zaman dulu itu jual beli yang terjadi pada zaman dulu itu betapa orang itu pengen dapat yang namanya keridhaan. Itu harus salaman setelah jual beli. Mereka harus tanya kepada masing-masing pihak, ikhlas ya, ikhlas. Ridha ya, ridha. Alhamdulillah. Kalau antum ridha, maka jual beli kita ini diberkahi oleh Allah. Antum yang jual, maka harganya itu akan jadi apa? Akan bawa kebahagiaan buat antum. Antum yang beli, maka harta yang dibeli itu akan bawa kebaikan buat antum. Tuh, ini kadang-kadang terjadi jual beli secara paksa, maka akibatnya apa? La burika lahu, tidak diberkahi. Makanya orang kalau dia beli dengan cara paksa, maka pembeliannya ini enggak bawa keberkahan apapun. Itulah kenapa dalam syariat kita dilarang memaksa orang lain dalam bab jual beli. Itu dilarang. Itu sama saja menghilangkan keberkahan dalam jual beli tersebut. Padahal keberkahan dalam jual beli itu, itu berkahnya luar biasa. Jadi jelas Bapak Ibu ya, jual beli terpaksa itu dilarang. Dilarang langsung oleh Allah karena Allah mensyaratkan keridhaan. Dilarang langsung oleh Nabi, nggak boleh ada unsur paksaan. Ya? Nah, yang luar biasanya adalah bahkan zaman dulu itu kan ada namanya kharaj. Kharaj itu pajak atas tanah kepada non Muslim. Ya, nih kaum Muslimin berhasil menaklukkan satu bangsa dalam satu peperangan dulu. Tanahnya aja nggak mau diambil paksa, Pak. Nggak mau. Kenapa? Ini tetap milik kalian. Tapi kalian harus bayar pajak atas hasilnya. Itu namanya kharaj. Karena memang sesuatu yang dipaksakan itu dalam syariat itu dilarang. Bahkan bermuamalah dengan non-muslim saja kita dilarang menzalimi mereka. Ya, karena syariat ini adalah syariat yang rahmatan lil alamin. Maka kita melihat, kadang-kadang ada orang beli barang dengan harga murah karena dia segen sama
Dia jual karena dia segan terhadap pembeli. Nah, ini gimana hukumnya ini? Ya. Itu makanya tuh antum kalau nawar sesuatu depan orang, itu juga kadang tuh dilarang sama ulama. Misalnya mau beli nih, ya. Saya bisa lupa nama beliau nih, Masya Allah. Bang Jali, mohon maaf Bang Jali. Lupa ini. Mohon maaf nih Bang Jali. Lupa nama Bang Jali ini. Ya. Misalnya Bang Jali mau beli tanah. Ya. Ini Bang Jali nawar kagak dijual. Ya. Jadi karena mau beli tanah sama Kapten Rojak nggak dijual sama beliau. Ini kasusnya nih karena saya masih ingat, ya, antara Kapten Rojak sama Bang Jali, ini pertanyaan 2 minggu lalu ya. Karena Bang Jali nawar kagak dikasih-kasih. Udah kayak jual aja, enggak. Saya nggak mau jual Bang Jali. Akhirnya oke lah saya jual. Kata Kapten Rojak, ini semeternya 10 juta. Wah, kata Bang Jali ini ntar dah. Ini waktu lagi kajian, lagi rame ini ya. Bang Jali akhirnya nawar di depan orang. Udah kayak sesama jamaah Al-Ikhlas masa mahal-mahal. Terus yang lain ikut nimpalin tuh. Wih ya kayak udah sesama jamaah. Akhirnya beliau jual 5 juta. Dikeroyok Pak. Ini saja dikatakan sebagai jual beli terpaksa. Tuh makanya tuh bagaimana kita itu dijaga betul. Ya. Jadi nggak boleh. Ya, atau misalnya, nah ini nih bagi para asatidz juga harus diperhatikan ini. Ya, jangan sampai dia beli sesuatu dia jual, udah antum masa sama ustadz jualnya mahal-mahal. Ini orang akhirnya nggak enak. Itu intimidasi dalam bentuk paksaan apapun itu nggak boleh hukumnya. Maka saya sering mengatakan kepada para dosen, ya, antum kalau sesuatu ya, jual beli, jangan sampai mereka itu beli karena segan sama antum. Maksudnya tuh ada unsur keterpaksaan. Ini kalau kagak dibeli nih aneh nggak lulus ini. Kalau nggak dibeli ntar nilainya jelek ini. Bagaimana syariat mengatur ini? Ini luar biasa. Ya. Kecuali ada orang menurunkan harga atas dasar suka sama suka. Ya, jadi nggak bisa misalnya seorang atasan dia menjual kepada bawahan, ntar lu ya nggak dibeli, hati-hati. Ini bawahannya nggak enak udah. Maka ini masuk ke dalam kategori. Kecuali jual belinya ini terjadi secara suka sama suka. Ya. Kadang-kadang kita menemukan ada jual beli yang meninggalkan ketidakridhaan. Nah, ini jual beli yang tidak berkah sama sekali. Ya. Nah, ini pernah terjadi dulu. Nabi itu ada kasus kita beli karena kita kasihan. Itu boleh tidak Pak? Ada kasus kita jual karena kita segan, maksudnya segan tuh sudahlah anda jual karena memang kata Pak Kapten Rojak Bang Jali mau nikah lagi misalnya nggak punya uang, saya jual lagi misalnya ya. Nah, Nabi itu pernah melihat Jabir, ya ada sahabat itu Jabir bin Abdullah, itu ontanya jalannya lambat banget, ontanya jalannya lambat, artinya kan onta tuh kalau jalannya lambat berarti ya mungkin ontanya ini nggak bagus lah ya. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengen beli dari Jabir.
Jabir bin Abdullah ketika dia tahu Nabi mau beli, apa dia kata? Saya hadiahkan kepadamu ya Rasul. Ya. Nabi nggak mau, tetap ditawar oleh Nabi. Akhirnya dijual dengan 1 uqiyah. Ya. Jadi Nabi itu melebihkan harga atas dasar beliau tuh kasihan sama Jabir. Ya. Nah, ini kan jual beli yang dilakukan bukan atas segennya itu karena ada rasa kasihan. Mohon dibedakan ya. Segen karena takut sama segen karena punya rasa iba begitu ya. Ini beda kasusnya ya. Nah, maka jika jual beli yang dilakukan atas dasar segen karena dia iba, dia kasihan, dia sayang sama orang, itu boleh. Tapi kalau karena dia segen, karena dia diintimidasi, ditawar di depan umum, itu nggak boleh. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau nawar ya jangan di depan orang. Karena kadang nanti bisa jadi yang jual itu dia jual bukan karena memang harga dia ridha, tapi bisa jadi karena dia tuh nggak enak, karena dikeroyok Pak. Ada orang tuh yang nawar, ntar kalau ente mau nawar, ntar di masjid ini pada ngumpul nih semua. Akhirnya dia nggak enak, gitu ya. Nah, baik. Nah. Selanjutnya adalah orang beli barang dengan harga murah karena yang jual itu terdesak. Bapak Ibu pernah nggak beli barang harganya murah banget karena yang jual BU, butuh uang? Pernah atau tidak? Pernah. Namanya hidup ya. Hidup ini kadang tidak seperti yang kita rencanakan. Kadang tidak seperti yang kita harapkan. Ya, segala sesuatu sudah kita rencanakan, ternyata takdir berkata lain. Ya, hidup ini sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kadang tiba-tiba kita itu butuh uang, terdesak Pak. Ya, karena dia nggak kemudian bisa mendapatkan pinjaman, akhirnya dia melakukan penjualan terhadap barangnya, jualnya murah di bawah harga pasar. Ya. Pertanyaannya adalah di sini dia jual terpaksa. Apakah dibolehkan seorang muslim membeli barang dari saudaranya yang sedang berada dalam situasi seperti ini? Ya, mari kita lihat bagaimana hukumnya. Ya. Pandangan pertama dari ulama madhab Hanafi, mereka mengatakan bahwasanya ba'dul ulama Hanafi, sebagian. Jadi mereka tuh berpandangan jual beli ini itu tidak sah. Dalam pandangan mereka tuh tidak halal. Karena atas dasar hadis dari Nabi, waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar. Nabi melarang penjualan yang terpaksa. Jadi al-bai'ul muttar ini mereka artikan sebagai terpaksanya itu terdesak. Ini pandangan pertama. Ya, nah, kata Imam Ahmad, maksud hadis ini orang itu terpaksa karena dia itu terdesak. Dia butuh biaya. Akhirnya dia datang kepada Anda untuk kemudian melakukan penjualan ini. Ya. Nah, yang tadinya harganya 20, akhirnya dia jual 10. Nah, yang kedua, pandangan yang kedua, nanti kita lihat dua-duanya kemudian mana yang paling kuat, mana yang paling rajih di antara keduanya. Ya. Jumhur ulama mengatakan jual beli ini hukumnya sah. Ya. Nah, pembeli dia sebenarnya ya dia memang meringankan beban penjual. Ya, dia pasti meringankan karena dengan membeli berarti dia meringankan. Ya. Andai dia nggak beli itu barang, semakin lama ini penjual semakin susah. Bahkan ada kemungkinan dia semakin menurunkan harga. Ya. Nah, jadi dulu itu ada orang Yahudi itu namanya Bani Nadir di Madinah. Bani Nadir ini orang Yahudi, ya.
mereka itu dikasih kesempatan untuk tinggal di Madinah, ya. Yang kemudian taat kepada kaum muslimin, mereka itu disebut ahluz zimmi, ya, non muslim yang dilindungi di kota Madinah. Makanya ada namanya piagam Madinah. Bapak Ibu tahu di Inggris sebulan kemarin rusuh. Di Inggris itu rusuh, jadi ada satu pembunuhan yang disangka dilakukan oleh muslim, ya. Jadi isu akhirnya masjid diserang dan lain-lain. Sekarang sudah mereda, ya. Saat itu ternyata pelakunya bukan muslim. Setelah ketahuan belakangan bukan muslim. Tapi isunya ini sudah begitu viral, ya. Masjid akhirnya diserang. Akhirnya pemerintah Inggris itu mengeluarkan kebijakan bahwa mereka akan menjaga masjid-masjid dari serangan orang-orang yang memprovokasi, ya. Sebagaimana dulu piagam Madinah yang terjadi di Madinah itu disebutkan itu, Masya Allah. Jadi piagam Madinah itu terkenal, Pak, ya. Maka saat itu Bani Nadir ini orang Yahudi berkhianat. Saat berkhianat, mereka akhirnya diusir dari kota Madinah, ya, karena mereka bersiasat untuk membunuh baginda Nabi. Waktu mereka keluar dari Madinah, mereka tuh disarankan, kalian itu pasti sulit di jalan kalau misalnya bawa harta kalian, maka jual sebagian harta kalian. Otomatis mereka jual. Waktu jual dibelilah sama kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin itu mereka beli agar mereka tidak repot di jalan, maka jual beli seperti ini boleh hukumnya, ya. Jadi kalau ada orang butuh kemudian kita beli, ya, walaupun dia turunkan harga, ya monggo silakan. Tapi ya adabnya, ya kalau dia sudah turunkan harga misalnya, ini anak beli 20 juta, anak butuh duit, anak jual 10 juta. Kita beli 10 juta boleh? Boleh. Tapi misalnya ditawar lagi 2 juta gimana? Boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Secara umum ya nawar boleh-boleh aja, cuman ada adabnya lah. Ada akhlaknya, ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya kita juga harus lihat juga, ya. Nah, saya izin minum sebentar. Jadi jual beli dengan paksa ini dibolehkan hanya kepada kemaslahatan, ya. Misalnya ada seorang qadhi ini hakim. Dia menjual harta seseorang karena dia sudah bangkrut dan dia punya kewajiban kepada orang lain. Maka itu boleh dilakukan penjualan paksa terhadap asetnya. Untuk apa? Untuk melunasi hutang dia atau kewajiban dia kepada orang lain. Seseorang boleh dipaksa untuk menjual hartanya jika terkait dengan kemaslahatan. Misalnya rumahnya mau dijadikan jalan umum, rumah sakit, ya, terminal, ya, yang bersifat kepentingan umum lah, ya. Nah, maka kemudian, ya, jika mereka dipaksa itu masih boleh. Yang penting harganya itu adalah harga yang adil, ya. Maka tadi saya sampaikan, Umar pernah melakukan kebijakan membeli rumah-rumah masyarakat yang sudah agak masuk itu hampir sampai di Ka'bah. Maka itu dibeli oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu digusur sama Umar, sebagaimana dilakukan oleh Utsman, ya. Nah, ini memang dilakukan untuk kepentingan umum, ya. Jadi dulu itu saya ingat, mungkin Bapak Ibu, tapi ini udah lama banget, ya.
Saya pun udah nggak mengalami itu. Yang mengalami itu kecuali yang umurnya di sini udah benar-benar tempat sa'i itu. Tempat sa'i. Tempat sa'i itu dulu kan posisinya di luar Masjidil Haram. Jadi dulu tuh sa'i kiri kanannya tuh pedagang. Iya, bukan pasar seng itu adanya di sebelah. Oh iya, ujungnya. Ujungnya itu pasar seng yang sekarang udah jadi Ship Amir itu terminal. Ya. Di belakang sofa. Jadi dulu tuh pasar. Jadi Bapak Ibu lagi sa'i itu kadang di samping kiri kanan tuh orang boleh belanja, boleh apa gitu ya. Nah, makanya zaman Umar itu digusur agar kemudian memberikan space yang lebih luas kepada orang untuk tawaf. Ya. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, di sini intinya adalah Islam itu melarang adanya paksaan kepada orang lain. Baik paksaan di dalam akidah maupun paksaan di dalam jual beli, itu dilarang. Segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan keridaan, keikhlasan antara din minkum. Ya, keridaan kalian, kedua belah pihak. Ya, makanya saya tuh kalau ingat zaman-zaman dulu tuh Masya Allah, orang tuh habis jual beli salaman. Kenapa? Karena mencari keridhaan dalam jual beli. Ya, sehingga keberkahan diturunkan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Monggo silahkan kita diskusi, kita tanya jawab.